Halo guys, balik lagi di channel Rido Pangestu. Kali ini ada sesuatu yang berbeda nih. Suasananya aja ini udah beda nih ya. Malam-malam gitu ya. Malam-malam. Oh iya, sebelum panjang lebar, kenalin dulu kawan gue. Fadil. Fadil Akbar. Iya. Sekaligus owner dari jual-jualin mobil. .id. Betulan banget nih Bar nih. Ya. Ini Akbar juga kawan gue. Kayak di konten kemarin, ya mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol tipis-tipis Ya. aja kali ya. Boleh. Nah, ngomongin tentang mobil-mobil dagangan gitu nih. Ya. Jual-jualin mobil udah berapa lama nih deal deh? Jual-jualin mobil ini kayaknya mulai tuh baru ya kurang lebih setahunan nih. Kurang lebih setahunan ya. Dari setahun itu udah berapa pergerakan mobil nih? Maksudnya udah nyobain mobil-mobil apa aja sih yang lu dagangin selama ini gitu? Apa ya? Awal-awal tuh gue main Starlet dulu kan. Starlet kotak tuh. Kebanyakan sih Starlet, Mercy. Kalau nggak salah lu pernah Starlet tuh hampir 5 Starlet. Ada 5. Kurang lebih ada. Kalau mungkin ya kan nanti bisa juga cek IG-nya di jual-jualin mobil.id ya, boleh dicek banget IG-nya kan. Nah, kalau kalian lihat posan-posan yang lamanya nih, jual-jualin mobil nih 90s-nya Jepangan gitu, spesialisnya ya mungkin ya. Dari Jepangan itu berarti kenapa lu milih Starlet di awal? Di awal itu kenapa gue milih Starlet? Emang karena awalnya tuh bokap gue tuh dulunya SMA pakai Starlet kan. Oh, jadi memorize lah ya buat Betul, bokap juga ya. Nah kan tadi lu bilang berarti Starlet buat memorize dari kenangan-kenangan bokap lah ya, betul. pas masih muda juga. Benar. Starlet berapa kali tadi? 5. Kurang lebih 5 kayaknya kurang lebih deh. 5 Starlet. Kenapa lu nggak apa ya istilahnya? Tren-tren anak sekarang tuh 90s di otaknya E30, E36. Kenapa nggak mau itu jadi awal? Awalnya nggak tahu ya, awalnya gue mau nyoba, kan awal main mobil tua gue nyoba ya Jepangan dulu karena mikir kalau Eropa kan gue nggak ngerti kan gimana mungkin kalau Jepang spare partnya banyak juga, nggak rewel mungkin ya kan. Jadi menurut gue ambil Jepangan dulu karena itu sih awalnya. Jadi FYI jual-jualin mobil nih emang awalnya malah gue bilang bukan jual-jualin mobil, jual-jualin Starlet karena saking berderetnya Starlet yang dijual. Cuman makin berjalannya waktu mungkin sekitar 3-4 bulan ya udah berani ngambil apa coba Jepangan yang lain. Sidekick ya? Sidekick, ada sempet Lancer ya? Atau apa sih itu? Bukan, Corolla GL. Corolla GL ya? Spionnya masih depan tuh. Itu gue pasangin depan. Pasangin depan. Aslinya dia di samping, cuma gue pasangin depan. Ya makin ke 3 bulan, 4 bulan jual-jualin mobil nih, Fadil nih udah mulai berani gitu loh nyoba-nyoba mobil lain. Cuman walaupun Jepang, setidaknya nambah pengalaman loh guys. Soalnya nggak semua yang misalkan kalian lihat di IG-nya mulus. Adalah perjuangan dari seorang pedagang gitu, merapihkan. Pakai hati juga soalnya. Nah, kalau lo bilang tadi kiblat lo awalnya Jepangan, kenapa lo sempet jualan Mercy Boxer? Mercy W202. Awalnya itu kalau Mercy emang dari dulu tuh gue suka sama Mercy kan. Karena zaman dulu gue juga sempat pakai Mercy kan, W202 ya. Sempet tuh gue. Terus pas pada saat itu tuh gue juga kepikiran karena om gue juga main Mercy kan. Pas gue lihat nih, kayaknya oke juga nih Boxer. Terus sambil ngerokok ya Dil? Iya, ngerokok aja. Terus oke juga nih Boxer, gue mikir. Terus gue cari-carilah di marketplace atau itu, akhirnya dapet nih satu yang oke. Akhirnya udah, kenapa enggak juga kan, kita coba. Terus kalau kata bokap gue sih, emang bokap gue juga itu lagi balik suka Mercy juga gitu. Jadi oke aja lah. Karena udah ada kenalan bengkel Mercy juga kan, jadi bokap gue ngerasa lebih aman aja kalau main Mercy. Berarti nggak bisa dibilang kiblatnya lu tuh meluluk tentang Jepang. Enggak juga. Soalnya sidekick emang Jepang gitu kan ya. Benar. Cuman kan inget tahunnya kan juga tahunnya udah dibilang nggak yang tua banget, nggak 90s awal banget kan. Terus lu juga sempet ngedepin dagangin Karimun kotak ya, benar. Apa mainan Karimun juga? Karimun itu gue kebanyakan ini ya cerita, karena zaman dulunya gue juga pernah pakai Karimun. Dan yang gue lihat nih Karimun sekarang ini lagi naik nih gitu. Pada saat itu gue
kepikiran karena gue lihat juga lagi rame nih Karimun gitu kan. Terus gue kepikiran ya udah deh coba cari Karimun nih. Akhirnya gue beli. Itu Karimun tuh paling cepet tuh gue ngerapihinnya. Kalau nggak salah kan nyampe seminggu udah kelar tuh gue. Bener-bener bet bener deh. Kalau pernah ngeh gitu yang buka TikTok, buka IG. Sekarang Karimunnya juga ke teman kita juga ya. Iya betul. Namanya Gemilang itu. Gemilang. Mungkin Karimun ternyetel ya untuk di wilayah Jabodetabek ya. Serius deh. Coba aja cek IG-nya ya Gemilang Uta tuh ada Karimun X dari jualin mobil ID. Coba gini, berarti dia. Gue mau coba nggak nyimpulin juga sih. Berarti arah jualin mobil nih boleh dibilang lu ngikutin culture nggak sih untuk saat ini gitu? Pasti ngikutin juga karena kan namanya kita jualan, pasti kan kita juga harus ngelihat nih tren-tren yang kedepannya apa nih yang bakal naik ke depannya kan. Karena kan namanya kita jualan kan. Betul. Cuman kalau emang pedagang di luar sana yang spesialis, sayang nggak sih kayak nggak naikin kayak misalkan lu berani ngambil sidekick naikin Karimun gitu loh. Pedagang lain tuh nggak notice sampai ke situnya. Kayak lu di pikiran mereka mungkin kayak 30 Mercy doang gitu loh. Tapi lu berani nyebar gitu berarti emang lu main culture di situ. Iya benar. Nggak target marketnya juga kan? Iya benar. Karena ya kita kalau kayak gitu kan bisa nyari lihat referensi kan sekarang udah gampang, bisa dari internet, dari banyak, bisa dari TikTok atau dari Instagram juga kan. Dari sini kita bisa ngelihat juga gitu trennya gimana nih, misalnya kayak Karimun kemarin nih. Sekarang kan makanya udah gila juga kan sekarang harga Karimun. Lumayan kegoreng sih. Makanya udah kacau juga sebenarnya harga Karimun sekarang. Tuh. Kayak semua mobil yang lu jualin akhir-akhirnya kegoreng juga sih ujung-ujungnya. Ya itu mungkin karena gue nyari referensi juga ya buat kedepannya tuh mobil apa yang kira-kiranya bakal naik gitu kan. Ya, kayaknya kalau misalkan Mercy Boxer 202 itu banyak masih bisa nemuin yang grass, cuman harganya kan emang kayak gitu. Ya, cuman kan kalau ketemu Jepang biasanya modifannya dangdut yang biasa ditaruh di pelosok tuh. Coknya dikulitin aneh-aneh. Nah, ini tuh lu kembali mengingatkan orang-orang tuh biar apa ya, mobil orinya tuh seperti ini gitu loh. OEM looknya tuh seperti ini, dari pabriknya tuh originalnya seperti ini. Nah, berarti ngomongin sekarang lu lagi megang mobil apa nih? Sekarang ini gue lagi megang Grid Corolla. Tahun 92. Tahun 92. Kenapa dari akhir lu megang Mercy kan 202? Iya, 202. Udah sold out. Kenapa Jepang lagi? Kemarin sempet dari Mercy gue kayaknya spare partnya ada mahal ya kemarin. Ada beberapa yang gue harus benerin. Kayaknya mendingan Jepangan lagi aja deh. Lebih aman gue rasa gitu. Oke, gue ngambil Jepangan lagi gitu. Kenapa Jepangannya harus Greco? Padahal kan ada Civic Genio, ada Lancer Evo 3 atau gitu yang sejenis yang kalau kata orang lebih kenceng, lebih stylish gitu. Kenapa Grid Corolla? Kalau Grid Corolla sendiri gue lihat emang gue suka sih modelnya gitu. Dan kayaknya trennya udah mulai mau naik ya kayaknya gitu. Dibanding Twin Cam. Twin Cam oke juga sih sebenarnya. Cuma nggak tahu kenapa nih gue lagi tertarik sama Grid Corolla ini gitu. Ya kalau yang belum tahu Grid Corolla nanti ada beauty shotnya. Corolla tuh berarti tahun berapa sampai berapa ya? Tahun lupa gue 91 ya. Sekitar 91 sampai berarti sebelum 95 tuh udah masuk all new Corolla kan? All new ya, 95 kayaknya ya. AE111 lupa deh gue ya. Ya pokoknya itulah, pokoknya dia sekitaran segitu. Seangkatan bener Evo 3 dan ini. Iya betul. Seangkatan Genio. Jadi kalau orang lihatnya pasti kedua mobil itu sih kalau mau Jepangan yang kenceng kah atau apa. Cuman balik lagi sih, emang dibilangnya style bapak-bapak, cuman
originalnya itu loh tadi yang gue lihat, gila masih ada loh orang bisa ngendepin Greco semulus itu, dan ya secara nggak langsung kegoreng loh. Coba sekarang buka marketplace, lihat Corolla kondisi terbaik, kayaknya udah kepala 7, iya udah segituan udah. Itu mobil kan harusnya mungkin setahun yang lalu masih kepala 5. Iya. Makanya bukan ngancurin harga pedagang nih, enggak, maksudnya ngaruh gitu loh culture dan akhirnya ke market anak muda, bapak-bapak mungkin yang mau nyimpen mobil 90s boleh bilang ya. Apalagi di tahun-tahun ini tuh gue lihat juga tren dari mobil tua ini tuh kayaknya memang lagi naik banget ya di kalangan umur-umur sekitaran kita ini gitu yang gue lihat. Ya kayak misalkan ya sekarang mungkin San Mori udah konotasinya udah jelek ya. Maaf aja nih, misalkan udah maburs lah ini itu. Banyak orang yang daripada gue beli motor dengan harga 50 juta misalkan hitung 250 cc, lebih baik gue ngambil mobil tua gitu atau apa gitu. Sekarang banyak loh yang kayak gitu, teman-teman gue juga ke arah situ. Jadi mungkin tren mobil-mobil 90s bakal naik ya 10 tahun, 20 tahun nggak ada yang tahu. Bisa. Mungkin nanti ada eranya mobil 2000-an gitu loh, nggak ada yang tahu juga gitu loh. Karena balik lagi culture tinggal bagaimana si ownernya yang megang nggak sih Bang? Betul. Karena dia juga, lu punya Ignis kan? Ada Ignis gue. Ada Ignis. Suzuki Ignis kalau di tangan yang bener dibikin rally look manis. Cuma kalau di standarin atau dibikin model aja, racing kan ya udah gitu loh. Maksudnya kan balik lagi kita bisa menghidupkan suatu jenis mobil punya culture nih, Starlet nyetel, Greco nyetel, ownernya kayak gimana gitu, ntar mendominasi jadilah tergoreng harganya. Sebenarnya gimana cara pandang kita juga sih dari mobil ini gitu loh. Menurut gue semua mobil sebenarnya bisa jadi bagus, tergantung dari kitanya juga gimana betul. Modelin di mobil gitu loh. Itu sih menurut gue. Iya, even mobil LCGC gue juga pakai user Agia gitu loh. Tinggal lu ada juga yang main OEM-an, kalau di TikTok juga lagi rame yang pakai LCGC, cakep-cakep ada OEM, ada racing look, itu bebas gitu loh. Tinggal penempatannya kan gimana gitu terhadap mobil itu sendiri. Iya. Terus baiknya buat jual-jualin mobil mau koleksi apa lagi? Kedepannya sih ya gue masih belum tahu ya, karena belum ngeliat juga. Mungkin gue sebenarnya tertarik sekarang sih sama Katana, karena emang gue Katana tapi bukan Jimny kan? Bukan. Katana 1000 kan? Katana 1000 betul. Itu mesinnya Katana, mesinnya Karimun juga. Karimun sama persis benar. 1000 cc. Irit juga kan gue rasa gitu. Karena gue juga kan jual juga sambil make juga kan. Betul. Gitu. Karena ya namanya masih mahasiswa kita ya. Butuh mobil irit juga gitu. Masih semester akhir sepadanya. Iya betul. Tapi kira-kira nih dengan segala macam culture lu, dagangan-dagangan lu yang boleh dibilang ciamik lah barang-barangnya kan. Oke. Lu P3K bukan sih? Hah? Lu P3K bukan? Gua enggak tahu sih. Waduh. Ya gue pedagang aja sih. Enggak pedagang. Iya. Tuh dari klarifikasi pedagang aja. Ya sambil pakai lah, karena kan gue juga suka mobil dasarnya gitu. Nah, kan sekarang banyak lah P3K bertebaran lah di luar sana kan. Ngakunya, gue ngambil ini ukun unit rare. Ya. Ujung-ujungnya ketemu harga enak di ini juga ya. Cuman lebih baik jujur di awal loh. Gue mau berdagang gitu. Gue pedagang gitu loh. Gue butuh untung gitu. Iya, udah. Benar. Udah ininya etikatnya seorang pedagang gitu, berdagang gitu. Berarti kedepannya bakal Katana lah ya. Kayaknya untuk saat ini antara Katana atau Twin Cam ya, yang gue lihat dulu gitu. Berarti di Jepangan aja ya. Jepangan lagi, gue balik lagi ke Jepang. Nah tuh guys, berarti culture mobil tuh sekarang boleh dibilang tidak melulu tentang kita mandang orang harus dari dia punya E36, M46 keren ini dimodif racing look, balap biasa. Enggak, ada juga kok nih, coba Minggu pagi kalau kalian tahu apa Buna Coffee ya? Buna ya benar. Itu definisi mobil-mobil nyetel semua di sana, dari yang harganya bahasanya maaf di bawah 100 juta sampai yang berapa M pun. Benar, banyak berbaur di sana, kan? Benar, berbaur. Mereka mengedepankan culture aja, ya udah. Gue sebagai user roda 4, gue ngopi pagi-pagi ngobrol gitu aja. Beda kalau sama Asaf ya kita geber-geberan samping-sampingan ngajak balap, cuman nggak apa-apa juga sih. Balik lagi
Yang gue mau lurusin aja ya, ayo hidupin mobil-mobil 90s atau apa. Menurutku masih worth it banget lah daripada banget. Maksudnya harganya gitu loh, bisa kalian cek sendiri mobil-mobil Jepang atau apa daripada ya naik motor kehujanan atau apa. Tapi terserah, balik lagi gitu loh. Benar. Nah, motor kan juga sebuah hobi ya, Dil ya. Benar. Gue juga dulu kan emang sampai saat ini sih. Sampai saat ini kita juga sih. masih Vespaan kan. Masih Vespaan. Ya kalau mau cek spare part Vespa boleh cek boleh. di jualan vespa.id. Betul, di jualan kebetulan vespa.id. Kita adminnya berdua. Benar. Nyari mobil bisa juga di jualin mobil.id. Promosi YouTube gue. Enggak apa-apa, bagus lah. Endorse gue dong siapapun. Mungkin. Ya pokoknya intinya gitulah. Mau roda 2, roda 4 sama aja, culture-nya itu punya sendiri-sendiri. Mau balapan di asap, mau ngopi pagi di Buna, sama aja semua kita. Ada ininya masing-masing lah bener. gitu, iya. Ya, maksudnya jadi referensi nih. Ya. Kayak Fadil, lu anak motor banget, Vespaan banget. Ya. Setelah dilihat harga Vespa perbaikan ini itu sama kayak ketika gua mainin mobil 90s. Betul. 90s worth it gak dipakai harian? Worth it banget. Gue pakai harian kok. Kemana-mana gue pakai mobil-mobil ini dagangan gue gitu. Lintas Jabodetabek gak masalah kan? Gak masalah. Alhamdulillah aman kok sebenarnya. Itulah. Itu sih. Terus kalau emang trouble, buat jadi belajar. Jadi besok-besok. Bener. Serius deh. Maksudnya mobil zaman sekarang aja kan istilahnya nggak perlu dipanasin kan udah boleh jalan. Iya, mobil injeksi sekarang. Iya. Nah, kalau ini kita belajar misalkan dari mobil karbu, tungguin panas kayak gitu kan itu jadi apa ya, ilmu sendiri gitu. Betul. Loh. Setting karburator mungkin di Starlight dulu ya. Bicara sedikit ya, sebelum kita selesai nih. Ya. Greco lu berarti tahun berapa tadi? Tahun 92. Tahun 92 kan? Tahun 92. Itu lu dapat kondisinya udah seperti yang sekarang? Belum. Atau ada apa sih yang udah lu manis-manisin lah? Kalau gue dapet tuh belum kayak gini, masih standar aja. Yang gue dapet juga awalnya tuh pakai velg, nggak tahu gue pakai velg apa ya. Cuma gue emang sengaja gue konsepin tuh mobil ini pengen gue konsepin OM look gitu. Makanya gue cari velg kaleng, pasang indop. Terus bumper gue modelin bumper karet gitu. Oh iya. Biar dapat banget kan OM looknya gitu. Sampai sennya pun lu bikin model yang apa itu dari sebelumnya? Dari sebelumnya kalau sen. Oh sen gitu. Dari sebelumnya. Mungkin memang udah lampu kecilnya Greco ya. Sama apa ya? Crossbar itu. Crossbar ya? Oh yang di atas tadi itu ya. Biar makin kental aja gitu. Itu OM-nya gitu. Pasti stiker grup otomotif 1990. Iya. Model dalam. Itu kaca film pakai gak sih? Pakai 20%. 20%. Paling nyepel sih gitu. Kaca film 20%. Kayak mobil tua kayak harus bening aja gitu rasanya. Iya kayaknya di tahun-tahun segitu nggak ada orang pakai kaca film 80% kayak sekarang orang gitu. Kalau orang pada dicabutin pada tahun itu kan. Nggak pakai kaca film. Berarti so far sisanya masih standar lah ya, aman lah ya. Aman. Sisa standar udah. Paling itu aja sih yang modelin OM aja. Sama perintilan. Ngomongin tuh Greco kan dengan segala ya modifikasi tipis lah ya buat ini lo. Benar. Lo mau buka di harga berapa sih kira-kira? Greco itu gue mau buka di harga 59 nego ya. 59 juta nego. Iya, 59 juta nego. Yang ngancurin harga pedagang, harga pasaran ya. Emang menimbang kalau pedagang boleh dong punya hitung-hitungan untungnya berapa, perbaikan berapa boleh. Cuman tidak boleh di-spill berapa untung dan ngambilnya berapa. Itu udah rahasia pedagang, nggak boleh. Bener. Oke, 59 juta nego sampai jadi aja. Coba. Dan kondisi yang nanti ya ada di beauty shoot. Nah, tuh kondisinya menurut gue ya semuanya normal sih, selayaknya mobil. Normal. Soalnya modifikasinya nggak ada yang mesin mesin enggak gua apa-apain mesin orian, kaki-kaki juga semua ori ya. Ori kaki-kaki ori. Ban aja cuma peleknya dikalengin kan, cuman looknya dapet dong pasti. Benar. Karena kan gua ngejar OM look kayak itu ya kan. Oh mungkin yang mau pakaian buat yang kaca film gelap ya itu selera nantinya gitu loh, segala macamnya bisa lah diomongin. Pajak on. Pajak untuk saat ini mati. Nah, pajak untuk saat ini mati. Tapi coba dulu deh, mau kondisi lewatnya cuma sekali kan? Iya, baru berapa bulan? Baru mungkin hitungan bulan ya guys ya. Jadi kalau misalkan mau kondisi pajak hidup bisa lah nego-nego lagi lah ya. 59 juta
nego sampai jadi aja dulu coba. Ntar gampang kalau masalah pajak segala macam bisa diurusin. Bisa diurusin kok. Ya. Gitu sih. Tuh kapan lagi 59 juta? Iya dong. Mobilnya Intel. Iya. Udah jadi deh pokoknya udah nggak perlu ngapa-ngapain. Ntar kalau masalah pajak bisa dibantu gitu. Coba lihat aja tuh Karimun yang lagi viral warna biru tuh. Intel nggak sekarang tuh. Beda dari yang lain ya. Gitu. Itu dari jual-jualin mobil juga gitu loh. Jadi main-main aja coba ke daerah Jatiwarna Bekasi. Jatiwarna Bekasi benar. Puri Gading, komplek Puri Gading. Tempatnya di Puri Gading. Langsung chat aja ke Instagram jual-jualin mobil.id. Gue nyebut berkali-kali promosi ini itu. Iya. Biar kalian juga gabut deh pengen lihat-lihat gitu loh. Iya. Bandingin aja dulu coba dengan kondisi seperti itu, harga seperti itu, nggak apa-apa. Nanya-nanya aja dulu, main-main, lihat mobil boleh dong. Boleh dong. Maksudnya ke rumah aja ngeliat, test drive nggak masalah. Test drive nggak apa-apa, masa nggak dikasih. Insya Allah ready lah kita ada terus. 7 kali 24 jam. Iya dong. Buat yang di luar Jabodetabek mau towing juga tinggal bisa. Kondisinya ya bisa. Kita juga bisa. Dari bisa towing tuh. Betul. Ada juga. Jadi gitu sih. Gimana? Kira-kira buat ngeyakinin penonton nih ada tips-tips mungkin nggak usah Greco-nya deh. Mobil-mobil 90s Jepang deh gue bilang. Kalau Eropa kan kayaknya nantilah kita bahas di next konten mungkin ya. Betul. Kalau dari tips dari gue sih kalau nyari mobil-mobil tua ya, menurut gue sih yang pertama banget itu interior ya. Karena interior tuh kalau udah nggak ori, tuh susah lagi nyarinya gitu. Kayak kemarin gue sempat Starlet tuh cuma robek sedikit. Gue cari bahannya cuma sekotak ini aja susah banget nyarinya. Tapi alhamdulillah gue dapat. Gitu. Oke. Berarti interior ya poin utama interior, body diusahain jangan sampai dempulannya tebel deh dan jangan sampai bekas nabrak gitu. Betul. Atau enggak secara garis umum gini sih. Ya. Ketika kalian suka sama suatu mobil gitu, kenalin masalah paling generalnya dia. Bener. Misalkan kita sebut aja E30. Ya. E30 apa masalah utama? Kropos kan? Kropos betul. Nah, kropos. Jadi kita udah tahu nih gambaran nih. Oh, masalah terbesar dia tuh kropos. Kita ambil contoh lagi misalkan Civic Genio, Civic Estilo. Masalah utamanya itu apa? Overheat karena radiator dia kecil. Benar. Jadi biasanya orang udah upgrade ke yang berapa? 4ply atau yang apanya itu yang model radiator lebih gede. Nah, jadi untuk gambaran umumnya tanpa harus ini namanya juga pedagang nggak semua jujur ya, balik lagi ya. Tapi insya Allah nih ke teman gue pun kalian boleh lah bawa mekanik, bawa apa, nego di tempat. Nggak apa-apa. Jangan sadis negonya sih. Iya, kalau bisa jangan sadis ya. Boleh bawa mekanik nih. Boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Boleh, free for all. Kalau mau ngecek ya bahasanya nggak jadi ya nggak masalah. Nggak apa-apa. Namanya juga ngobrol-ngobrol kan gitu. Lihat dulu aja nggak masalah. Mau bawa mekanik, mau gimana ngobrol dulu juga nggak apa-apa. Kenalin masalah umum mobil kalian aja dulu sih yang mau kalian ambil gitu loh. Misalkan interiornya suka banyak udah dikulitin, dempulannya tebel, nah. Kenalin satu masalahnya, selebihnya secara generalnya mobil. Ceklah kaki-kaki masih bagus, ininya masih bagus gak, ini masih bagus. Itu hal kedua lah ya. Yang pertama kenalin mobilnya dulu. Dan yang terakhir menurut gue sih mesin sih sebenarnya penting juga ya sebenarnya. Pasti. Cuma kalau mesin insya Allah bisa lah dicari spare partnya gitu. Kalau udah masalah bodinya keriting atau interiornya udah ngaco, itu menurut gue lebih susah dibandingkan ngurusin mesin sih. Betul. Karena gue juga pengalaman gini Dil. Iya. Dulu kalau lo tau kan gue pernah ngambil Mercy Boxer kan, 300e. Boxer lo ya. Gue sampai dibilangin gini, itu kan body gue kropos dari ujung ke ujung gitu. Gue udah disaranin sama bengkel tuh ganti body lah ya, boleh dibilang pindah mesin, pindah interior semuanya. Lu kalau cari mobil bekas, ya karena dulu gue masih awam juga ya. Kebetulan dulu gue ngambil sama Fadil juga. Emang budget kita tipis dan udah dapet 300 harganya masuk kok dulu. Masuk banget memang pada saat itu masuk. Pada saat itu masuk. Itu gue dibilangin sampai kayak lu kalau cari mobil mesin tuh ya bahasanya amit-amit sampai jebol pun spare part kita masih bisa perputaran nih. Cuma kalau udah body itu pusingnya tuh. Aduh bisa misalkan apa kita repair bagian yang kroposnya diganti plat baru atau kita ganti body. Jadi kayak apa ya win-win solutionnya tuh buat mobil yang bodinya bermasalah itu bisa dibilang kurang sih. Benar-benar. Gitu Dil. Jadi ya tapi balik lagi mesin juga harus sehat. Jangan berarti body sehat mesin nggak sehat juga. Benar, maksud gue nggak
mesin itu penting juga sebenarnya. Cuma maksudnya yang paling utama menurut gue interior, body, dan mesin pun juga nggak kalah pentingnya juga sih sebenarnya. Gue berdasarkan pengalaman aja gitu, pernah megang Mercy Boxer, ya gitu. Gue kalah di body, akhirnya itu mobil juga udah gue jual gitu loh. Ya apa ya, memorize aja sih. Gue dulu juga pernah punya Civic Genio, maksudnya rasa bawanya apa ya? Kalau Toyota lama tuh ya, apalagi sekelas Corolla kan ya, dia kan mid-nya si Toyota gitu, sedan tengah lah, kelas menengah. Kalau sekarang kan istilahnya Corolla tuh mobil terlaris loh, nomor 1 di dunia. Benar. Sampai sekarang itu valid, datanya ada, itu ngalahin VW Beetle. Jadi apa ya, kalau bisa dilihat historinya lagi, tapi kan kepanjangan juga. Corolla tuh mobil yang nggak main-main dibuat Toyota gitu lah, emang ikoniknya Toyota. Cuman sekarang emang bisa dibilang kalah pamor gitu, apalagi ada Camry, ada Vios gitu loh. Jadi mungkin ya kalau mau dapat pamornya si Corolla ini, sebelum ada kata Altis ya, mungkin di Great Corolla, ada Twin Cam, ada All New Corolla, ada yang DX tuh, sampai DX itu yang legend tuh juga tuh. DX legend. Itu DX legend sampai yang gue suka yang Corolla yang tahun berapa tuh? Dia yang 2000 yang stop lamp belakangnya itu. Oh, yang ngebulet itu ya? Iya. New Corolla. Itu New Corolla ya. Iya. Ya gue nggak tahu AE berapa, pokoknya AE lah kodenya waktu itu. Itu Jepang itu banget sih. Iya, itu Jepang banget itu sih emang sih. Asli. Itu akui. Ya mungkin apa ya, mobil lu yang kurang bingung juga sih, maksudnya balik lagi ya, kalau gue sih suka gitu loh kan, kalau ada yang nggak suka bentuknya, ada yang nggak suka apanya, kalau bagi gue untuk mobil no minus gitu loh. Jadi sayang banget 59 juta nego di tempat gitu loh, sampai jadi disia-siain, sayang juga gitu. Ya, makanya nggak masalah kalau emang ada yang mau lihat bawa mekanik, mau ngecek kayak apapun, gue lepasin, terserah lu mau ngecek kayak gimana gitu. Ya udahlah, coba aja diceknya di sekali lagi ya, gue bilang jualin mobil.id. Di sini nih. Ngerepotin editor ya. Ngerepotin editor. Oke, maksudnya itu secara ini aja. Mungkin nanti nextnya kalian nggak terlalu suka Greco, ditunggu aja koleksi jualin mobil. Nanti bisa dicek lagi ya di Instagram kita. Lagi. Dia tadi ngomongnya apa? Mau Katana mau apa? Ntar tiba-tiba belinya bisa F30, nggak ada yang tahu dia lagi pengen ini. Iya, nggak ada yang tahu. Karena serandom itu. Karena dia ngikutin market. Betul. lagi hype-nya apa sih kira-kira gitu. Bener. Atau mau ngidupin mobil yang nggak hype jadi hype. Betul. Bisa juga. Gitu. Iya. Ya udah, mungkin sekian aja videonya. Gue nggak mau salaman sama lu. Gue masih mau ada konten sama lu soalnya. Oh iya, udah nggak apa-apa. Bener ya. Next kita lanjut lagi ya. Oke. Lanjut lagi sama koleksinya Fadil yang baru di jualin mobil.id. Gua Rido Pangestu dan Fadil Akbar di sini. Mungkin sekian aja. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Stay tune terus di channel gua. Bye bye.